Apa kabar saudara? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program pelayanan Sapaan Gembala. Nah, renungan hari ini saya bacakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dan saya menyampaikannya dengan menyanyikan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, Mazmur ini adalah bagian daripada Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan Gembala yang baik. Saudara, dalam Mazmur tadi, si pemazmur membayangkan dirinya sebagai bagian kawanan domba yang dipimpin oleh sang gembala menuju padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Tetapi dalam perjalanan ini tidak semudah untuk melakukannya. Di sana ada jalan yang berbatu-batu, tebing yang curam, jalan yang sempit, yang dibatasi oleh jurang-jurang. Belum lagi ancaman serigala dan juga para perampok ternak domba. Sungguh keadaan yang tak menyenangkan dan penuh bahaya. Namun sang gembala akan menjaga dan menuntun, bahkan dengan gada dan tongkatnya untuk menghalau dan memukul mundur setiap hal yang mengancam dan membahayakan domba-dombanya. Inilah ungkapan pemazmur di dalam sang gembala yang baik. Aku tidak takut bahaya. Saudara, kapan terakhir merasa takut? Rasa takut sering dihubungkan dengan hal-hal yang berbau horor. Untuk sekarang ini COVID-19 menjadi horor juga ya. Saudara, rasa takut adalah tanggapan emosi karena ada ancaman dan mekanisme pertahanan tubuh yang mendasar. Misalnya karena ada musuh, adanya bencana alam, takut akan masa depan. Lalu juga bagaimana masa depan anak-anak kami, kuliahnya, dan seterusnya. Dan pada akhirnya sebagaimana kebanyakan orang, takut mati. Ketakutan adalah kegelisahan fisik dan perasaan tentang sesuatu yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui, di mana kita tidak punya kemampuan yang kuat untuk mengendalikannya atau membawa kepada apa yang kita inginkan. Takut itu memang manusiawi, tetapi jangan membuat kita jatuh di dalam dosa. Saudara, ada seorang teman dalam grup, dia bercerita dia akan melakukan perjalanan keluar kota dan dia mengatakan sikap dia terhadap virus corona ini. Corona tidak membuatku takut untuk bersentuhan, bersalaman dengan orang lain. Karena sebagai orang yang beriman ada kasih. Kasih itu tidak ada ketakutan. Iman yang seperti ini memang diperlukan saudara. Dan salut jika dia mengatakan demikian. Tetapi jangan mencobai Allah. Jika kita tahu mawar itu berduri, jangan dipetik, nanti kita kena durinya, terluka. Tuhan memberikan akal, pikiran sebagai karunia-Nya untuk menjalani hidup agar mendapat damai dan sejahtera dengan tetap melakukannya dalam kehendak Allah. Dengan akal dan pikiran tersebut kita dapat membedakan mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak. Sekaligus juga dapat menilai diri akan segala keterbatasan kita. Terlebih dalam pandemi COVID-19 ini. Bahkan dengan diberlakukannya PSBB. Tema tidak takut bahaya bukan berarti tidak pakai masker lalu berkeliaran keluar rumah dan kemana saja pergi. Tidak memakai hand sanitizer,
dan tidak mempraktekkan social distancing. Saudara, di tengah situasi yang tidak pasti, apa yang akan terjadi dengan diri kita, keluarga kita, bangsa kita? Tuhan berfirman di dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan ke-6, dikatakan di sana, "Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Dengan kita berkata, "Aku tidak takut bahaya," dan mengaminkan firman Tuhan tadi, engkau tidak usah takut. Itu karena saudara dan saya percaya kepada Tuhan yang akan menjaga dan menuntun kita. Ia tetap beserta kita dan menjadi tempat perlindungan. Oleh karena itu, mari kita melihat lagi sikap percaya kita kepada Tuhan. Ada bagian yang tetap terus kita lakukan di dalam hidup sebagai orang beriman. Lakukan itu dengan setia, penuh tanggung jawab, dan dalam kasih. Walau banyak hal yang membatasi, tetaplah stay at home, WFH, ojo mudik ya. Kemudian kita juga harus punya keyakinan bahwa Allah akan tetap berkarya. Apapun yang kita pikirkan, rasakan, pahami, Tuhan punya cara sendiri di dalamnya, dalam kuasa dan kasih-Nya. Jangan semuanya itu membuat kita takut dan menjadi kehilangan semangat dan harapan. Sebab gembala yang baik akan tetap memelihara kita sampai pada saatnya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati saudara. Amin.